Bisa ditingkatkan atau Menurut gue. kita siapa? Negatif things dari series ini. Yo guys, welcome back to Screen Addicts, the YouTube channel. Let's roll the intro. Halo guys, balik lagi bersama gue Albert di YouTube channel Screen Addicts. Dan hari ini ada Haris sebagai co-host kalian. Dan kali ini kita akan membahas series dalam sebuah segmen yang baru, yaitu adalah Binge or Ditch. Binge or Ditch. Series yang akan kita bahas adalah series dari Netflix yang judulnya adalah Snowpiercer. Right, mari kita mulai. Mr. Wilford runs our train based on 3 principles. Can I borrow you for a second? Work, honor, and order. Each of us in our place. Never forget who you are. A Taily. We figured out a way to survive in the shadows. How about we leave this hell behind? There's an idea traveling up train, and all it needs. Film ini adalah adaptasinya dari sutradara yang menang Oscar kemarin. Yaitu adalah Bong Joon-ho. Setelah sukses dengan film Parasite, nama Bong Joon-ho tuh sekarang lagi meroket banget. Apapun yang dikasih label Bong Joon-ho itu pasti laku. Nah, sama kayak series ini nih. Jadi si Snowpiercer ini mengagungkan sekali nama Bong Joon-ho. Actually film ini tuh diadaptasi dari novel Prancis, judulnya Le Transpersonnage. Ya, itu. Ya. Tapi bedanya di sini tuh nggak ada Chris Evans dan cast lain yang ada di film itu. Actually satu-satunya top billed actress yang kita kenal atau yang kita lebih familiar itu cuma Jennifer Connelly. Sisanya itu aktor-aktor yang kita nggak pernah dengar dan sama sekali. Dan mungkin ada tapi cuma peran-peran sampingan aja. Betul. Nah, ceritanya juga ternyata beda banget nih sama yang sudah di launching filmnya. Ada karakter ditambahin, dikurangin, bahkan ada yang diganti juga. Pokoknya intinya beda banget deh. Tapi konsepnya sih masih sama. Jadi ceritanya dunia tuh udah kiamat ibaratnya. Kena badai salju dan seluruh dunia tuh membeku. Tapi ada satu orang yang visioner. Akhirnya dia, kalau di dunia nyata tuh kayak Elon Musk lah ya. Iya. Tapi di sini dia membuat sebuah sebuah kereta yang berjumlah 1001 gerbong, dan yang boleh masuk kereta itu juga kamu harus beli tiket, dan tiketnya juga itu nggak murah, mahal. Jadi banyak banget pembelot yang ingin masuk ke situ, dan akhirnya mereka disebutnya dengan Tailies gitu. Jadi ya kurang lebih sama. Kalau kamu stay di luar, kamu membeku. Yep. Oh gitu kan background secara keseluruhan ya. Jadi which is background itu sama dengan film Snowpiercer tuh yang sekali. Dulu. Nah yang beda dengan series ini tuh premisnya itu berpusat di ada pembunuhan di dalam keretanya. Betul. Terus mereka itu membawa detektif homicide dari Tailies untuk memecahkan pembunuhan itu di gerbong-gerbong di depannya, yang which is dia tuh sebenarnya nggak diizinin untuk memasuki. Kalau di yang filmnya itu kan menceritakan tentang revolution mereka, bagaimana dari belakang ke depan. Dari sini aja kita lihat bahwa plotnya sendiri itu udah beda banget dari filmnya. So far sih series ini baru berjalan 4 episode ya hingga hari ini, dan ternyata total kurang lebih ada 10 episode 20. Dan mereka itu bakal lanjutin untuk season 2 10 episode lagi gitu. Jadi so far sih baru ada 10 episode, dan mungkin kalau ini lanjut berhasil mereka akan lanjut ke season kedua, cuman kan kita nggak tahu. Makanya kita langsung review aja ya. Ya, jadi kita review ini berdasarkan 4 episode yang baru keluar. Jadi menurut kita premisnya gimana, kalian tuh harus nonton atau enggak. Oke, jadi kita let's get straight to review kita langsung ya. Kita start dari positive things-nya dulu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Tapi kita bahas aja deh langsung. Gimana ya? Menurut gue series ini tuh memang sebenarnya promising banget, karena kan filmnya udah ada sebelumnya, dan filmnya tuh actually udah very successful banget. Betul. Dan menurut gue pasti udah banyak banget fansnya, jadi banyak banget orang yang udah menunggu keluarnya
series ini. Kita termasuk gua. Iya, sebenarnya kita juga sih. That's why kita juga langsung nonton pas series ini launch. Terus menurut gue juga ini tipe series yang high budget banget. Betul. Jadi karena CGI-nya juga bagus. iya, CGI-nya bagus, setnya juga gila-gilaan. Mereka bener-bener bukan amateur sih untuk membuat picture kayak gini. Ya sayangnya, tapi untuk positifnya kita cuma bisa sampai di situ kali ya, karena benar-benar Hype-nya aja ya, dari Iya. sama Bong Joon-honya sendiri ya sebenarnya. Seperti yang gue bilang, tadi kan ada 4 episode itu di season pertama ini, dan so far sih selama 4 episode ini, kalau menurut gue sendiri sih gak terlalu promising ya, jujur. Kemarin baru launching untuk episode keempatnya, justru gue udah bosan banget, udah gak interest lagi sama series ini. Tapi Karissa masih maksa untuk nonton, ya udah gitu. sayang soalnya. Sebenarnya series ini tuh bisa promising kalau mereka bikin satu cerita di mana nggak harus semuanya diganti gitu loh. Apalagi kan yang tadi udah kita bilang sebelumnya bahwa yang menunggu itu adalah orang-orang yang mungkin udah pernah nonton film ini sebelumnya. Yap. Jadi mereka udah tahu ceritanya seperti apa gitu. Kenapa nggak bikin spin-off-nya aja? Misalnya kan kalau di filmnya itu ceritanya tentang mereka revolt dari tail sampai ke gerbong paling depan. Nah, kenapa sih nggak kita bikin aja? Mereka bikin aja kok kita sih. Kamu siapa? Kamu siapa? Mereka bikin aja satu series yang bener-bener spin-off. Jadi misalnya 5 tahun sebelum revolt gitu. Jadi kan itu bisa kalian inin ke dalam filmnya. Jadi kalau kayak gitu kan jauh lebih bagus. Jadi semua karakternya ada di sini aja, bahkan ini spoiler ya. Di sini aja bahkan ada di episode pertama bahwa dikasih tahu bahwa si Melanie itu, si Jennifer Connelly itu adalah Mr. Wilford-nya. Nah, ini kan kita kayak mereka mau plot twist tapi di episode awal gitu kan jadinya tanya juga. Ya gue mau tambahin deh dari poin itu, menurut gue tuh mereka tuh menciptakan banyak banget details ya. Nggak sih, kayak ide mereka tuh banyak banget. Tapi jadi bercabang-cabang gitu. Iya, dan mereka tuh mencoba menunjukkan detail-detail itu supaya filmnya tuh lebih menarik. Tapi menurut gue tuh jadi complicated banget sih, dan agak kurang penting aja. Iya. Dan pas gue nonton tuh saking complicatednya jadi kayak sampai blur. Kayak di tengah-tengah tuh ini siapa? Ini karakter siapa? Iya, ini lagi ngapain nih? Gimana? Ini tuh apa gitu, kayak kayak bingung aja sih. Terus menurut gue nih plotnya ya, pembunuhan di kereta. Satu film sih. Next, tadi kan dari segi jalan cerita, gue sih mau komen lebih ke actingnya sih dari cast membersnya. Menurut dan chemistry-nya ya. Iya. Jadi menurut gue cast membersnya itu actingnya nggak terlalu bagus, agak kaku, dan kita nggak mendapat chemistry sama sekali dari cast membersnya. Terus ini kan ceritanya tentang revolusi nih. Jadi si Taylor itu kan mereka mau mengembalikan keadaan ke pengen menyamaratakan keadaan. Iya. Menyamaratakan social equality. Iya. Menyamaratakan keadaan mereka dengan gerbong-gerbong di depan. Tapi somehow gue tuh kayak nggak connect aja sih sama si tokoh utamanya ini. Nggak sama si detektif ini sih yang basically yang memecahkan pembunuhan. Dia kan sebenarnya kayak pemimpin dari Lawson ya? kan. Layton. Nama aja lupa gimana. Iya, gue kurang connect aja sama dia. Menurut gue dia actingnya lumayan kaku. Bahkan Jennifer Connelly aja tuh nggak bisa ngedobrak barrier awkwardness-nya itu loh, aneh ya. Terus ya intinya kan dia tuh tokoh utama, tapi kita nggak mendukung dia, ibaratnya nggak support cause-nya dia. Kalau gue bisa kasih contoh nih, misalnya kayak di Hunger Games itu kan ceritanya mirip ya. Jadi kayak Katniss itu kan harusnya dia menjadi pemimpin dari revolusinya distrik-distrik ini, dan kita kan bener-bener support Katniss banget, dan kita bisa merasakan emosi dia, dan kita empati gitu loh sama Katniss. Nah, si tokoh utama di Snowpiercer ini tuh kita nggak dapat, gue sih nggak dapat ya koneksinya, dan gue jadi kayak biasa aja gitu sama dia, kayak gue tahu dia mau revolusi, tapi ya udah gitu, kayak ya udah flat aja.
Oke, the verdict is kalau menurut gue series ini emang promising di awal, cuman setelah ditonton 1-2 episode kita tuh agak kecewa dengan jalan cerita dan acting dari pemainnya itu sih. Ya sama. Menurut gue series ini lumayan mengecewakan ya, karena kita udah hype banget nunggu, terus pas nonton kurang oke. Tapi menurut gue ya kalau kalian emang tipe orang yang pengen cari series sci-fi yang gimana, yang high budget kali ya, yang flashy, terus mungkin agak complicated jalan ceritanya yang beda dengan series-series pada umumnya, kalian coba aja nonton, mana tahu series ini tuh ternyata menarik buat kalian. Tapi ini sih menurut opinion kita ya, binge it or ditch it. DC. Kalau kalian mau nonton Snowpiercer, mending kalian nonton Snowpiercer yang asli aja, yang didirect sama Bong Joon-ho, yang dimainin sama Chris Evans. Enak kan? Gitu. Oke guys, I think that's our review and our recommendation untuk Snowpiercer ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan review kita ya. Jadi kalian tahu ini tuh film worth ditonton apa enggak gitu. Nah, kalau kalian ada rekomendasi film lain nih yang minta kita review atau kita bahas, itu boleh banget langsung komen aja di video ini. Dan jangan lupa subscribe channel kita, like video kita, dan share video kita supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru tentang film. I'll see you guys next episode. Bye. Bye.